Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan nikmat yang Allah beri dalam ketaatan, tidak hanya dalam hati, lisan, bahkan amal perbuatan kita membuktikan kita bersyukur kepadanya. Karena banyak nikmat tidak mungkin rasanya kita balas melainkan dengan bersyukur. Alhamdulillah, inilah masuk kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba, dituliskan, diwajibkan, alaikum, atas kalian, as-siyam, puasa, saum, siyam, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum, min dari qablikum, sebelum kalian, la'allakum, mudah-mudahan kalian, semoga kalian, tattaquna, kalian bertakwa. Fihi situ masail, ada 6 hal yang bisa kita ambil, kata Imam Qurtubi. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lama dzakara atau dzukira ma kataba 'alal mukallafina minal qisas wal wasiyah. Kalau ayat sebelumnya ada juga kata-kata kutiba. Pertama kutiba qisas, ya. Alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas, berarti qisas adalah kewajiban. Setelah qisas, kewajiban untuk berwasiat. Setelah Allah bilang kewajiban qisas dan wasiat, Allah juga menyebutkan tentang kutiba alaihimus syiyam. Sekarang di surah berpuasa. Wa alzamahum iyyahu wa aujabahu alaihim. Dia wajibkan atas kita untuk berpuasa. Wala khilafa fihi. Tidak ada yang menyanggah, tidak ada pertikaian yang mengatakan puasa tidak wajib. Puasa adalah ibadah wajib. Di antara dalil yang mengatakan wajibnya puasa Ramadan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5.
Berarti kalau ndak limo ko bangunannya ndak sempurna. Kena bunia dibangun. Syahadah, persaksian alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tiada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat, itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, wal haji, dan berhaji. Rawahu Ibnu Umar, itu dari Ibnu Umar. Wa ma'nahu fil lughah. Nah, sekarang siam itu, puasa itu apa? As-siyamu al-imsaku. Al-imsaku, menahan. Jadi puasa itu bukan tidak boleh makan, boleh. Puasa hari Senin, berarti hari Senin itu boleh makan, boleh. Cuma menahan. Jadi kalau menahan dengan tidak boleh kan beda. Kalau tidak boleh berarti selama 24 jam itu tidak boleh makan. Tapi kalau menahan berarti hanya di waktu tertentu. Jadi al-imsak. Wa tarkut tanakul min halin ila halin, meninggalkan perpindahan dari satu hal kepada hal lain. Jadi menahan. Wa yuqalu lis-sumti saumun, bahkan diam pun disebut saum, menahan. Karena untuk diam itu kan kita bisa mengecek, tapi wah tidak mengecek, kita tahan, itu namanya juga saum. Li'annahu imsakun anil kalam, karena menahan untuk tidak mengecek. Itu berdasarkan firman Allah surah Maryam ayat 26. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar karena Allah, karena Ar-Rahman, karena yang Maha Pengasih, shauma, berpuasa. Ai sukutan anil kalam, atau artinya sauma Siti Maryam itu adalah sukut, diam, tidak berbicara. Ketika lah hamil, tentu orang bertanya-tanya, dari mana kok mayah kok? Iya kan? Kalau kejadian di sekitar awak kan, tiba-tiba orang hamil saja kan, suami tak ada, belum nikah misalnya, terus hamil, pasti orang nanya, kok siapa ya kok di siapa kejadian itu? Maka nak mungkin rasanya sadonya pertanyaan itu dijawab, maka ini nazartu lirrahmani shauma. Maka nyanyi yang jawablah, aku bernazar kepada Allah untuk sauma, untuk berpuasa. Jadi tidak perlu kadang sadonya dijalehan, karena semakin dijalehan semakin banyak tanyanya. Kalau sauma, jadi saum itu artinya imsak. Jadi kalau di kalender ada imsakiyah, kan ada imsakiyah, berarti menahan waktu, jadwal menahan. Jadi kalau imsak itu yang puasa soalnya, tidak makan, tidak minum. Terus kalau model itu ada kalanya besoknya bisa mengecek. Contohnya ketika mengecek ini nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar, kan bisa mengecek itu. Tapi untuk menjawab soalan yang tadi, tahan untuk tidak berbicara. Jadi puasa itu bukan tidak boleh makan, boleh makan, tapi tahan. Nah, pokoknya secara syariat, istilah yang disebut puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa, ma'a iqtiranin niyati, Imam Qurtubi, bersama bergandengannya dengan niat, diikuti dengan niat, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi nahannya cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti sebelum fajar boleh makan, sesudah terbenam matahari boleh makan. Jadi yang tidak bolehnya cuma pas itu saja. Jadi hanya menahan
dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai terbenam matahari, nyium makan apapun dibolehkan. Jadi imsak saja, hanya menahan. Wa tamamu kamalihi bijtinabil mahzurati, dan sempurnanya dengan cara menjauhi dari hal yang dilarang. Yang dilarang untuk orang yang buat puasa kita tinggalkan. Wa adamul wuqu'i fil muharramat, dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Bila ya di jeda waktu tadi, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, liqaulihi alaihi salam, sebab Nabi bersabda, man lam yada' qaula dzuri wal amala bihi, saya yang tidak bisa ini mencegah dirinya untuk melakukan mengecek yang buruk-buruk atau berbuat yang buruk-buruk selama bulan Ramadan, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada juga bagi Allah kebutuhan fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Jadi ini hanya mendapat pahala ya menahan makan minum saja, tidak ada yang lain. Itu saum. Jadi Allah mewajibkan kita puasa, dan puasa hanya menahan, belajar menahan diri. Makanya disebut sabar pun adalah bagian dari Ramadan itu pun bulan sabar, karena sabar itu juga menahan. Bukannya kita tidak bisa menangis, bisa, tapi ketika ditimpa musibah kita tahan. Untuk anak, karena kita mengakui itu dari Allah. Jadi puasa, saum itu artinya menahan. Fadlu saumi azim, keutamaan puasa amat agung. Wa thawabuhu jasim, pahalanya pun besar. Ja'at bidzalika akhbar katsirah, banyak khabar-khabar, hadis-hadis yang memberikan akan keutamaan dari berpuasa. Banyak, yakfikal an minha, di antaranya disebutkan salah satu oleh Imam Qurtubi, anna khassahu Allahu bil idafah ilaihi kama thabata fil hadis, annahu qala, bahwasanya Nabi memberitahukan, yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala, itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibnu Adam, cucu Adam, baginya, illa saum, kecuali puasa. Di antara keutamaan puasa, fa innahu li, illa saum fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya langsung. Wa inna ma khassa as-saum bi annahu lahu, wa in kanat al-ibadah kullaha lahu li amrayni bayana as-saum bihi masair al-ibadat. Allah menjelaskan bahwa puasa itu hanya aku yang tahu. Itu alasannya dua. Pertama, anna as-sauma yamna' min maladzin nafsi wa syahwatiha ma la yumna' minhu sairul ibadat. Puasa itu bisa kita, dengan puasa kita tercegah untuk melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal nafsu syahwat yang diinginkan oleh pribadi ya, tatahan ya. Kalau salat baral mini, salat 3 menit, 5 menit, selama 5 menit 3 menit itu yang kita tidak berbuat apa-apa ya kan. Tapi puasa dua boleh jaman, ada orang yang sebalih jam, ada bahkan yang lebih lama dari itu, nyutahan untuk tidak berbuat dosa, karena ini sedang puasa, nyetinggaan syahwat. Kalau sholat ya sebentar, pas sudah takbir sampai salam sudah tu bisa lah boleh mangat-mangat. Tapi kalau puasa tidak bisa lah, waktunya panjang untuk berlatih mengendalikan diri. Yang lama-lama buat tinggal, yang keinginan syahwat buat tinggalkan. Yang kedua, an-shaum sirrun, puasa itu ibadah yang sir, rahasia, yang tahu
awak jo Allah. Nggak bisa ria, waduh apa aja dari ria. Kalau ibadah lain bisa digadua di ria. Kok kalau sholat, bacaan sholat, gerakan sholatnya, pakaian ibadah sedekah, zakat bisa diumuman atau kayak sekian. Tapi puasa acara 5 peluang gitu ria cuy. Wah, mau puasa mah bukti puasa tak ada. Walaupun dia sudah makor, dia pun jadi cilicin. Nggak bisa kan. Jadi ibadah sir yang nggak bisa kita terhindar dari ria. Maka yang tahunya adalah antara kita juga Allah, bainal abdi wa baina rabbih la yazharul illallah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan hari per hari, hari pertama, hari kedua puasa, nilainya kita nggak bisa tahu sama. Bisa jadi yang kedua kalau lebih baik nilai puasa. Falidzalika shara mukhtassan bihi, maka khusus Allah yang membalasnya, tidak juga malaikat. Wa ma siwahu minal ibadati zahir, berbeda dengan ibadah-ibadah zahir yang lainnya. Wa rubbama fa'alahu tasannu'ar wa riya'an, bisa dia buat-buat atau riya. Falihadza shara akhassu bis-shaumi min ghairihi wa qila ghair hadza. Ini diantara saja, diantara keutamaan perbedaan dari puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau haji boleh bisa, boleh di Indonesia namun bertempelan haji bisa, ada kemungkinan untuk ria. Tapi kalau puasa aja tidak bisa. Nah dulu orang sampai P kok aku puasa kan ada. Kama kutiba, sebagaimana telah juga diwajibkan. Jadi berarti kewajiban puasa tidak hanya kita saja. Umat-umat dulu pun sudah puasa, bahkan kita lihat. Faqala Sya'bi wa Qatadah dan wa ghairuhuma. Sya'bi, Qatadah dan selain kedua juga mengatakan at-tashbihu yarji ila waqti shaum. Kan kama kutiba, berarti Allah memberikan perbandingan. Umat-umat dulu juga sudah Allah wajibkan tashbih, penyerupaan. Kenapa? Pertama dalam segi waktu. Dulu juga orang-orang puasa dari segi waktu shaum atau waqadri shaum atau tentang kadar puasa. Fa inna Allah Ta'ala kataba ala qaumi Musa wa Isa. Jadi kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa pun juga sudah puasa. Saum Ramadan, bahkan mereka juga puasa Ramadan. Jadi tidak hanya kita yang puasa Ramadan, mereka juga puasa Ramadan. Faghayyaru, tapi mereka rubah. Ada revisi, ini ganti. Wazada ahbaruhum, para ulama mereka, rahib mereka menambahnya asyarah, ditambah malahan tambah 10, jadi sampai 10 hari puasa. Thumma marida, kemudian ia sakit. Ada yang sakit di antara ulamanya, ada yang sakit, ada para pimpinannya, ada yang sakit. Terus fanazara, ini bernazar, insyafahullah, jika Allah menyehatkannya, ayyazida fi saumihim asyara, maka akan ditambah 10. Jadi kalau Inus sehat, tambah 10 hari lagi. Fasara sauman nasara khamsina, maka kaum Nasrani puasanya 50 hari. Kalah wana. Puasanya 50 hari. Fasauba alaihim fil harri, maka tentu susah barik bagi orang Nasrani di musim angin. Maka fahanaqaluhu ila rabi, ini ganti ke musim yang lain. Jadi nyerubah-rubah hukum Allah sesuai je nak sanggupnya. Ya, mana kesanggup 50 hari puasa.
Orang 30 hari ke lah kadang lah mencari mana puasa 28 hari 29 ke. Puasa awalnya sama juga yang kemudian. Puasa terakhirnya sama juga dulu gitu video rayo orang dulu. Wa ikhtara hadzal qaul al-Nuhas. Imam Nuhas memilih pendapat ini. Jadi perumpamaannya Allah mengumpamakan bare sekiranya ada yang mengatakan bare umat dulu pun jualah puasa. Bahkan ada yang ganti tambah sampai 50 hari yaitu umat Nasrani. Kama ala nasara sawma syahri fa marada rajulun minhum faqala la in syafahu Allah, kalau Allah menyehatkannya la nazidanna 10, kami akan menambah 10. Jadi karena sakit ingin sehat bernazar puasa. Bahkan puasanya masyarakat ditambah yang sakitnya tapi yang ditambah puasa masyarakat. Wallahu a'lam. Kurihal an saumu yaumul syak. Bahkan ada yang menambah ditambah sehari sebelum wajib atau sehari sesudah. Yaumul syak kalau sehari sebelum. Jadi kalau ada yang mengatakan berat, umat dahulu juga puasa. Bahkan waktunya lebih panjang. Bahkan sehari itu tidak ada pakai sahur. Ini jago lalu langsung puasa. Bare itu mah. Kota sentak jam 11 malam ada latihan pagi. Terus sebelum berbuku lalu sebelum dek latihan jago jam 10 malam. Dari jam 10 malam tu lah puasa, wajib puasa. Di mata lo ada waktu. Kita ndak ada, kita mulai min tulu'il fajri, terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dari segi waktunya dulu orang dah lama, dari segi kadar lama puasa perharinya pun juga mereka dah lama. Jadi la fil waqti wal kaifiyah, cuman tidak sama waktu dengan tata cara sholatnya. Tapi mereka juga sudah diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, semoga bertakwa. Apa takwa di sini? La'alla tarajid. Maknahu huna tad'ifuna fa innahu kullama qalla al-aqli dha'ufat asy-syahwat. Lemah, mudah-mudahan kalian lemah. Makna tattaqun kata Imam Qurtubi. Kenapa lemah? Karena saat kita sedikit makan dha'ufatis syahwat, maka syahwat kita melemah juga. Jadi syahwat itu kuat kalau kuat makan. Orang yang makan daging bisa makan 1 ekor domba, juga cuma makan sepiring itu beda syahwatnya. Kullama dha'ufatis syahwatu, ketika syahwat melemah, qallat al-ma'asi, maka maksiat juga sedikit. Jadi puasa la'allakum tattaqun, tattaqun itu maksudnya supaya lemah. Apa lemahnya? Syahwatnya lemah. Kalau syahwat lemah, maksiatnya pun sedikit. Wa qila litattaqul ma'asi, la'allakum tattaqun juga bermakna semoga kalian bertakwa, terpelihara dari perbuatan maksiat. Wa huwa 'alal umum li'anna as-siyam kama qala alaihi salam as-siyamu junnatun wa wija. Siam itu, puasa itu adalah perisai. Jadi dengan orang puasa orang tidak bisa berbuat jahat. Orang tidak bisa kau batal puasa kau. Jadi ada perisai dah, ada alarm dah. Itu makna la'allakum tattaqun. Ada ambo singgung setiap tentang imsak. Puasa itu kan imsak. Kalau di kalender imsak tuh 10 menit sebelum masuk subuh. Salah imsak. Sebenarnya imsak tuh pas azan subuh. Tapi kenapa dibuat imsak? Kita berhusnuzon saja. Nabi sekitar sampai puluh atau qadra arba'in khamsina, sekitar 50 atau sampai puluh ayat sebelum azan inilah berhenti makan. Jadi berhenti makan, baca Al-Quran, baru
azan. Berarti kan ada jedanya, tidak langsung sudah makan langsung azan gitu kan. Tapi ada jedanya, Nabi sunnahnya membaca sekian ayat, 40 atau 50 ayat baru azan. Berarti kan sekitar ialah 10 menit itu untuk waktu kehati-hatian saja. Cuman kita wajibnya nahan tuh pas sholat subuh. Ada yang mengisian berarti tidak pas waktu bahasanya imsak, ya terserah lah itu. Apakah diganti yang lain, ganti sudah mulai berhenti makan. Sudah hati-hati. Ya kalau kita sentak lalu orang lah imsak boleh makan, karena batas tidak boleh makan tuh waktu subuh. Bahkan Nabi ucian kita serang makan, orang azan jangan dibuang, makan sisa yang dimuncuang tuh diselesaikan. Nah, itu bukan dalam kajian fikih, insyaallah bulan Sya'ban kita bahas. Jadi imsak tuh menahan. Oh, kalau redaksinya salah ya tinggal diperbaiki. Cuman maksudnya matan ulama-ulama dulu ada maksud yang baik, tapi mungkin ada yang keliru, tinggal kita perbaiki saja. Itu maksudnya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu cuma nahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau merasa berat atau hal-hal lainnya, puasa Ramadan juga sudah diwajibkan sebelumnya pada umat terdahulu. Bahkan mereka bikin nambah sampai 50 hari puasa. Bahkan juga ganti dari musim panas ke musim yang agak sajwa supaya tidak terlalu berat puasanya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa yang patuh dengan yang Allah suruh. Bahkan dengan puasa bisa membuat maksiat berkurang, karena syahwat berkurang, karena makan yang berkurang. Di bagian akhir kita berdoa kepada Allah.